dari pernyataan beritanya si Ma'ruf Amin kan, waduh, hebat deh kita ya. Semangat bisa bersatu ya. Tapi kita dikorbankan demi persatuan. Persatuan yang mana ini? Artinya mereka selalu dimenangkan secara negara nih kita lihat. Untuk hak yang sama. Jadi omong kosong semua nih Pak. Ini kalau kita Pak Andi ya, Pak Andi ke steakhouse ya. Ini Indonesia udah well done nih Pak. Steaknya hampir well done lah. Di atasnya medium rare ini Pak. Ini udah benar-benar khilafah ini. Kita hanya apa ya, seakan-akan kita di comfort zone. Kita nggak bisa merasakan lagi perbandingan antara negara yang berdasarkan Pancasila atau khilafah. Sementara kita udah benar-benar udah khilafah lah ini. Udah seperti yang Pak Santi Amer katakan tadi. Ya, teorinya masih Pancasila. De facto-nya khilafah. Ya. Nah ini apa yang kita harus lakukan saat ini? Masa diam sih? Masa masih takut sih? Ngomong aja jaga-jaga, jangan takut tersinggung. Sementara kita udah korban secara fisik. Abdul Somad jelas-jelas menghina, masih dibiarkan bebas. Sementara ada aturan hukumnya, katanya penghinaan agama harus ditangkap. Ya, yang jauh hanya memberi ide mengenai 300 ayat atas pengetahuan agama lamanya. Sampai jenderal polisi 3 orang, 2 bintang 1, 1 orang berbintang 2, 1 orang berbintang 1, 1 orang kolonel menjemput dengan biaya miliaran rupiah. Itu uang negara, uang Polri. Lah Abdul Somad di depan mata kok dibiarkan. Kalau bicara menurut aturan undang-undang penghinaan agama itu. Ya kan lucu nih jadinya. Lucu kita ngelihatnya. Dagelan. Ya apa ini yang kita harus lakukan nih Pak Santi Amer, mungkin bisa memberikan kita arahan yang nyata ya. Kalau kita bicara terus udah capek Pak. Kasihan juga masyarakat yang kaget. Ah jangan ngomongin itu ah. Gue nyaman di sini. Iya nyaman, sabar loh. Sampai jadi kayak Syria lo ntar. Lanjut Beta Maluku, Bung Beta. Bung Beta, silakan Bung. Shalom Pak Santi Amer. Shalom Bung. Ya, malam ini di Solo, Ma'ruf Amin meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed. Persis hari Selasa ini Pak, 28 Februari. Yang lucunya, ini berita Kompas ya, saya baca. Dia membuka Masjid Raya ini untuk masyarakat umum. Dibilang di sini untuk menambah kuat karakter masyarakat Islam yang kuat akidahnya, berwatak keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan. Ya. Loh, yang dibangun sama si Ganjar itu di mana dong berarti? Di Semarang ya? Soalnya si Ganjar, ya. Si Ganjar kan Solo ini. Oh, si Ganjar kan baru peletakan batu pertama bikin ini masjid nasional juga. Saya rasa di Semarang. Sorry, go ahead. Iya. Ma'ruf Amin berharap Masjid Raya Sheikh Zayed Solo memberikan kontribusi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kerjasama berbagai pihak dalam membangun dan merawat kerukunan di Indonesia. Wah, biar rukun ya. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Dari APBD atau dari APBN atau dari Arab, sumbangan Arab? Enggak dikatakan di sini Pak. Bisa dicari tahu nanti ya. Tapi memang ada dubesnya Uni Emirat Arab. Kemungkinan sumbangan. Nah itu bagus kalau disumbang. Saya nebak sih disumbang ya. Kalau disumbang bagus. Tapi kalau 1 triliun Masjid Al-Jabar, orang Jabar sendiri marah. Nah repot kalau yang begini ya. Kalau Indonesia kan sebenarnya kan masih belum merata. Indonesia gede betul, tapi belum merata.
Iya. Ya. Nah, ini yang lucunya nih kan, demi kerukunan kan dan persatuan ya. Tapi gereja meniadakan ibadah paginya, kebaktian pagi hanya untuk menghormati Idul Adha. Itu juga di Solo, di Jalan Gatot Subroto, Solo. Artinya kita harus menghormati, kita selalu yang menjadi posisi yang harus mengalah. Ya. Belum lagi ada 200 gereja sekitar 10 tahun terakhir, data 2019 loh ini, yang ditutup, yang dilarang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan beritanya si Maruf Amin kan, waduh, hebat deh kita ya, semangat bisa bersatu ya. Tapi kita dikorbankan demi persatuan. Persatuan yang mana ini? Artinya mereka selalu dimenangkan secara negara nih kita lihat. Untuk hak yang sama. Jadi omong kosong semua nih Pak. Ini kalau kita Pak Andi ya, Pak Andi ke steakhouse ya. Ini Indonesia udah well done nih Pak. Steaknya hampir well done lah. Di atasnya medium rare ini Pak. Ini udah benar-benar khilafah ini. Kita hanya apa ya, seakan-akan kita di comfort zone. Kita nggak bisa merasakan lagi perbandingan antara negara yang berdasarkan Pancasila atau khilafah. Sementara kita udah benar-benar udah khilafah lah ini, udah seperti yang Pak Santi Amer katakan tadi. Ya, teorinya masih Pancasila, de facto-nya khilafah. Ya. Nah, ini apa yang kita harus lakukan saat ini? Masa diam sih, masa masih takut sih? Ngomong aja jaga-jaga, jangan takut tersinggung. Sementara kita udah korban secara fisik. Bagaimana gereja-gereja dilarang? Itu udah secara mendengar lah ya. Tapi saya lihat dari sisi lain lagi, dari sisi kerohanian. Ini Tuhan izinkan Pak. Biar umat Kristen yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, jangan lagi di dalam gedung gereja, di jalan-jalan keluar, di lingkungan umum yang terkecil sekalipun, tetangga, tempat kerja, sekolah, angkutan umum, nyatakan firman Tuhan. Karena apa yang saya lihat, bicara kualitas, mereka nggak terlalu paham dengan keyakinannya sendiri. Kuantitas mungkin mereka banyak, dominan. Nah, kalau bicara kualitas, dengan firman Tuhan, yang keluar itu tidak akan kembali sia-sia. Ini memang waktunya menjala jiwa-jiwa ini. Dari sisi rohani ya. Dengan kebenaran yang kita yakini ya. Dan terbukti kuasa Tuhan itu terbukti. Nggak usah diuji lagi. Tapi Pak Beta, yang diserang ini gereja kecil-kecil. Kalau ke mega church mereka udah bayar iuran, aman-aman aja. Yang kasihan ini gereja kecil yang di prosecute. Iya, bayar iuran itu benar. Iya. Jadi memang ada misalnya minimal tuh Idul Adha, ada kambing, Lebaran, ada lagi macam-macam ya, minimal seperti itu. Iya. Ya, tapi sebenarnya bukan itu yang kita permasalahkan sebenarnya, nggak apa-apa lah kita itu ya. Tapi yang tadi rumah ibadah ya, yang disebut gereja bukan mega church ya, itu nggak boleh dong harus namanya izin muslim lagi. Itu sudah nggak benar. Artinya gini simpelnya, SKB 2 menteri itu mengada-ada. Itu harusnya kan itu bisa oleh Jokowi sendiri. Kalau Jokowi aja masih ragu-ragu, nah artinya kita tidak percaya juga kalau ada presiden seperti Jokowi. Saya rasa Jokowi ya, kalau bicara soal kinerja, saya punya data 98% GDP dunia. Nggak bagus-bagus amat Indonesia. Tapi lumayanlah kita urutan kelima. Ya. Jadi produktivitasnya Indonesia itu kalah ya dibandingkan negara ASEAN saja. Vietnam, Thailand, Malaysia itu sudah mengalahkan Indonesia. Simpel saja, sembahyang Jumat itu udah mengganggu produktivitas. Betulnya makanya ada usul ya dari Kementerian Agama supaya sembahyangnya digeser Sabtu. Kalau saya mendukung
Tapi itu bagus, itu usul yang bagus ya. Digeser jadi Sabtu. Jadi tetap libur 2 hari, Sabtu Minggu. Orang kerja 40 jam. Lalu menggunakan banyak standar tadi saya bilang standar ISO itu sebenarnya supaya seluruh perusahaan di dunia standarnya sama. Kalau dia bisa lebih murah, nanti kita pakai dari situ aja belinya, kira-kira kayak begitu. Itulah gunanya standar ya. Nah, jadi kalau ya artinya dunia sudah bagus ya. Jadi dunia itu masih jauh lah kalau bicara maju. Diukur dari energi. Kita masih terlalu banyak menggunakan energi fosil. Makanya nanti akan salah satu disrupsi dari 9 ya, itu climate change, perubahan iklim. Ada beberapa pulau yang akan hilang, terutama pulau-pulau di Pasifik, termasuk Maladewa. 50 tahun ke depan bisa hilang dia, bisa punah. Bayangkan kalau itu negara kita, punah. Ya. Negaranya nggak ada. Ya, Direndam laut semua. Ya Pak Kacamada, itu kita udah tahu semua. Saya kan di Silicon Valley. Ini Tesla udah menetapkan dia nggak mau di Indonesia, dia milih Meksiko. Meksiko itu saya boleh bilang kata Meksiko itu lebih kacau dari Indonesia. Ya, itu aja Pak Beta Maluku, langsung lanjut. Iya, baik, terima kasih Pandi. Jadi gini, pada kesempatan ini kalau dilihat dari tampilan foto di Zoom atau YouTube ini, saya ingin sekali kita masyarakat sadar bagaimana pentingnya negara. Tadi misalnya investasi ya, kalau investasi Indonesia juaranya, mengalahkan pendapatan tinggi dan mengalahkan pendapatan income menengah dan medium. Indonesia juaranya, produktivitas Indonesia itu. Nah, produktivitas itu dikaitkan dengan sembayang tadi. Di situ kalau berhasil itu jempol, saya mau bilang. Ya, bisa saya lanjut dulu Pak Gajah Mada? Oh ya, silakan. Ya. Jadi saya ingin mengajak semua kita lah ya, pendengar di sini, bagaimana apa pentingnya negara itu terpisah dari agama. Ini imbasnya. Politik agama sudah masuk semenjak terakhir kekuasaan Soeharto dengan Ijmi-nya itu sampai masa reformasi ini. Agama ideologinya itu dipolitisir, dipakai sebagai kekuatan untuk mempengaruhi negara ini dan merubahnya dari Pancasila ke ideologi syariah itu. Nah ini kita harus sadar, ini kita bukan negara agama, udah jelas. Oleh karena itu masyarakat apapun agama kalian, silakan bebas beribadah sesuai keyakinan kalian. Tapi jangan dibawa ke ranah negara. Nah ini harus dipisahkan sebagai negara. Itu harus dipisahkan agar nggak hancur negara ini. Ya. Jadi begini Pak, artinya apa pisahkan negara dari agama? Artinya murnikan negara kita kembali kepada dasar negara Pancasila, yang sama sekali tidak boleh bercampur dengan ideologi agama. Agama jangan dijadikan acuan atau bahkan untuk mengatur negara. Dalam bernegara, biarkan agama dengan segala aturannya sebagai suatu keyakinan yang hanya berlaku internal bagi masing-masing pribadi penganutnya. Jadi negara itu terbebas dari ideologi-ideologi lain. Ya, sehingga kita tidak perlu terjadi pergesekan hanya karena agama dalam bernegara. Bebas siapapun mau jadi presiden tanpa dilihat agamanya. Tujuan bernegara itu bukan untuk beragama, tapi bagaimana sesuai Pancasila bisa rakyatnya tuh adil, makmur, sejahtera, tercapai tujuan hidupnya, bisa punya kerja, bisa setara, punya kesempatan yang sama. Nah kalau digiring ke ideologi agama, bagaimana yang bukan seagama dengan kita? Ya kan? Artinya nggak percuma kita bicara negara. Nah itu yang harus dikampanyekan ya. Saya mengajak semua kalau mau untuk tampilan seperti ini, pisahkan negara dari agama. Lewat WhatsApp grup Galarua saya sudah sampaikan. Ayo kita kampanye bersama. Andaikan semakin banyak masyarakat sadar perlunya negara terpisah dari agama, itu nanti otomatis Pak.
Dengan pengetahuan kesadaran akhirnya mereka tahu, oh iya, salah nih kalau kita bawa Republik Indonesia ini menjadi kerana agama terus. Ya seperti ini. Sementara tindakan hukumnya berpihak, tidak adil, ya. Bagaimana Abdul Somad jelas-jelas menghina masih dibiarkan bebas. Sementara ada aturan hukumnya katanya penghinaan agama harus ditangkap. Ya, yang jauh hanya memberi ide mengenai 300 ayat atas pengetahuan agama lamanya. Sampai jenderal polisi 3 orang, 2 bintang 1, 1 orang berbintang 2, 1 orang berbintang 1, 1 orang kolonel menjemput dengan biaya miliaran rupiah. Itu uang negara, uang Polri. Lah Abdul Somad di depan mata kok dibiarkan. Kalau bicara menurut aturan undang-undang penghinaan agama itu. Ya kan lucu nih jadinya. Lucu kita ngelihatnya. Dagelan. Ya apa ini yang kita harus lakukan nih Pak Santi Amer mungkin bisa memberikan kita arahan yang nyata ya. Kalau kita bicara terus udah capek Pak. Kasihan juga masyarakat yang kaget. Ah jangan ngomongin itu ah. Gue nyaman di sini. Iya nyaman, sabar lo. Sampai jadi kayak Syria lo ntar. Mungkin gitu Pak Santi Amer. Oke, Bung Beta ya. Jadi kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.